Itulah kenapa Imam Mahdi memerangi Jazirah Arab. Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi kemunafikan Jazirah Arab. Wa yaftahuha Allah, dan Allah akan memenangkannya. Ini dari sisi politik. Dari sisi ideologis agama, Rasul menyatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ya'budu ammati fi hadhil jazirah ma ya'budu abahum. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umatku di akhir zaman di tanah ini akan menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Aku tidak yakin kemerdekaan Palestina dan kembalikannya Al-Aqsa kepada pangkuan umat Islam dunia akan datang dari bangsa Arab, tidak pula dari Barat dengan PBB-nya. Tapi aku yakin pertolongan itu akan datang dari kalian Indonesia. Allah. Nangis saya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menukilkan dalam kitabnya Arisalah, kalau tidak salah, atau Al-Um, ya, saya lupa lagi, udah lama sekali saya baca. Kelak Hajar Aswad akan bersaksi di hadapan Allah di yaumul hisab. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang mendatangi Baitulahmu. Wajah kita diperlihatkan oleh Hajar Aswad. Masya Allah. Salat kita mengirimkan kebaikan, kita tercatat di sisi Allah perbuatan yang kita lakukan, salat kita, dan ini foto kita. Masya Allah. Itulah kenapa harus Islam agama kita. Nah, berarti yang mengikat antara kita dengan Hajar Aswad, dengan arsy Allah, adalah energi tauhid kita. Diputus dengan pandemi COVID-19, masjid sepi, tidak boleh digunakan sholat, maka sholat berkurang. Ketika sholat berkurang, maka berkurang energi yang terkirimkan ke Ka'bah, berkurang energi yang terkirimkan ke arsy Allah, maka goyang bumi, banyak gempa di muka bumi, masjid kosong, sholat ditinggalkan, maka banyak petaka dosa. Kasratul zalazil, banyak gempa di mana-mana, karena memang energi tauhid kita berkurang, ya banyak gempa terjadi di muka bumi. Dan ciri-ciri akhir zaman kata Rasul, masjidnya megah, isinya kosong. Sepertinya udah mulai banyak terjadi sekarang ini. Itu tanda-tanda kiamat dari sisi sosiogeografis. Sosiopolitiknya belum sedang kita bahas. Jadi kalau kita bilang banyak yang sekarang untuk membangun masjid itu secara fisiknya ya, yang bagus, tapi menghidupkannya enggak gitu ya. Keberhasilan COVID-19 luar biasa. Saya sampai pikir, ya Allah, bagaimana kalau tawaf berhenti? Apa yang terjadi? Hampir sebenarnya. Hampir berhenti. Makanya ada keajaiban luar biasa. Burung-burung merpati dia melakukan tawaf. Iya. Ketika sepi Masjidil Haram. Jadi ketika Masjidil Haram sepi, digunakan oleh para karyawan haram, orang-orang sekitar untuk tetap tawaf karena lagi sepi kan. Betul. Tapi secara nggak langsung mereka yang masih mempertahankan tawaf berarti kan. Betul, menyelamatkan ya. Untuk tidak. Jadi berarti masih ada yang tawaf walaupun tinggal berapa orang gitu kan. Dan mohon maaf, iblis dan dajjal sampai ke arah itu. Mereka udah mikir ke sana dan mereka ciptakan pandemi. Diciptakan pandemi untuk ke sana, tapi beberapa orang menganggap bahwa konsep seperti ini adalah halu gitu kan. Nah, itu ini akan terus terjadi guys. Maksudnya tidak ada juga pementahan dari fakta bahwa selama ini sebenarnya kita sedang, ya, umat manusia sekarang secara tauhid sedang dihadap-hadapkan dengan pemahaman anti tauhid yang pasti kan. Betul. Untuk anti Tuhan. Dan menariknya lagi, sebetulnya hikmah lain daripada terjadinya peristiwa COVID-19, berhasilnya global elite melakukan kontrol populasi dunia. Iya. Kontrol populasi dunia. Kita ditakut-takuti, lalu diberikan antivirusnya, suntiklah satu-satu. Padahal mungkin ada chip yang dipasangkan. Yeah. Dan itu terungkap ketika kasus WTC yang mereka anggap terorisme itu. Maka rakyat Amerika ketakutan kan. Jadi bagaimana, how we can save from terrorism in the world? Lalu bagaimana kita bisa selamat dari teroris di muka bumi? Tenang, ada program apa? Dipasang RFID chip yang disuntikan, dan dia chipnya itu bisa masuk ke jarum suntik. Sehingga kita terkontrol oleh internet dimanapun kita berada. Oh, jangan ke situ, itu ada kecelakaan ini, dan kasih tahu. Dan itu sudah dilakukan di Amerika sebagai undang-undang imigrasi. Sekarang pun sebenarnya sudah ada kontrol sih. Kita kan udah pakai semenjak kita vaksin
Kan harus mendata keberangkatan kita segala macam kan gitu, kemana gitu kan. Itu dia kan. Dengan aplikasi seenggaknya jadi mereka tahu kita lagi kemana, mau ngapain. Walaupun kita pakai handphone pun sudah terkontrol dengan dengan kita pakai apa namanya Google Map, atau juga kita punya email Google misalnya pakai Google misalnya kan, yang kita singkan kepada aplikasi kita, secara nggak langsung kita sedang memberikan info keberadaan kita ada di mana kan gitu. Ini menarik ketika COVID-19 berlangsung. Kita ada satu perkumpulan, Bluetooth dibunyalkan. Oh, ternyata teman kita ini lihat, ini ada kamu di HP saya. Udah ada seorang datang, nama lagi. Di Bluetooth itu nama orang. Jadi mereka yang sudah divaksin langsung bisa diakses oleh Bluetooth. Iya, posisinya di mana? Kontrol. Luar biasa ini. Dan Rasulullah sampaikan, ini merupakan tanda kiamat telah dekat. Kenapa? Di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Mulak Asratu Sa'ah, karya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, itu dinukilkan tentang Asratu Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ini tentang ensiklopedia akhir zaman dan tanda kiamat. Itu Rasulullah SAW bersabda 3 kali. Ada inna min asrati sa'ah antujlal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Ingatlah diri tanda kiamat akan terjadi. Diciptakannya masnah. Apa itu masnah? Ya, diciptakannya masnah dan susah dicari orang-orang yang bisa merubah keberadaan masnah ini. Sahabat bertanya, "Famal masnah ya Rasulullah?" "Famal masnah ya Rasulullah?" Apa itu masnah ya Rasulullah? "Ma kutiba siba kitab Allah." Sesuatu yang dicatat selain dari kitab Allah. Ditakwilkan oleh ulama ahli hadis, wa qatsaltun nas bitilawati wa biqiraati wa biitla'i min khabariha. Sesuatu yang ditulis selain Al-Quran dan manusia banyak menggenggamnya. Nah, udah ada banyak membacanya. Apa namanya itu? Masnah. Bukan, maksudnya di mana? Di mana? Di hadis. Di dalam hadis itu dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Mulak, Dr. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, ensiklopedia akhir zaman. Udah ada handphone ternyata di hadis ya. Dan sudah diprediksi kita akan selalu memegang benda ini yang lebih kita fokuskan dibanding Al-Quran. Ma kutiba siwa kitab Allah. Bangun tidur yang pertama disentuh, jujur saja, yang pertama disentuh mushaf Quran apa gadget. Nah, betapa manusia ketergantungan dengan gadget. Kita dikendalikan. Ini sebetulnya alat mereka untuk melakukan kontrol populasi kita. Dan luar biasanya mereka bikin berita-berita lewat berbagai macam akun-akun, sehingga pola pikir kita dibentuk oleh akun itu, digiring emosi kita, algoritma kita, sehingga pikiran manusia ke arah itu. Nah, dikendalikan kita oleh mereka. Wah, benar udah akhir zaman nih guys ya. Seperti kita mudah ya, mental kita gitu, pola pikir kita itu digiring ke arah sana. Ini menarik nih, ntar nyambung juga nih. Nyambung ke arah-arah kenapa diciptakan televisi. Nah, ini nyambung dari awal keruntuhan kesultanan yang kita ceritakan tadi, makin lama makin seru nih, karena semuanya ternyata ini adalah ada satu puzzle yang mulai nyambung. Ini kayak linking the dot ya. Setelah tadi kita kembali ke sana saat runtuhnya Utsmani. Betul. Kan berarti semua daerah jajahannya ibaratnya daerah kekuasaan dari Utsmani ini, Kesultanan Utsmani ini kan jadi banyak yang lepas sih saat. Lepas dan satu persatu memerdekakan diri. Satu persatu memerdekakan diri. Nah, yang uniknya mungkin akan relate dengan keadaan sekarang teman-teman semua. Kalau nggak salah, kerajaan Jazirah Arab sendiri itu kan juga didatangkan fitnah juga kan? Betul. Gimana kisahnya? Jadi, nah ketika Turki Utsmani ini hancur, maka yang mereka perangi sebetulnya Islam. Pusat Islam di mana kalau bukan di Jazirah Arab, bukan di Arab Saudi. Nah, maka otomatis pusat kekuasaan Islam ini harus mereka kuasai. Nah, menariknya untuk wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan Turki yang Islamnya kuat, itu didatangkan orang-orang mereka, utusan mereka untuk wilayah Arab. Itu ada yang bernama Thomas Edward Lawrence, sehingga ada istilah Lawrence of Arabia. Dialah yang membidani lahirnya bangsa Arab yang menjadi shadow government mereka. Indonesia ada Dr. Christian Snokugron ya. Seperti pantesan polanya mirip ya. Sama. Persis begitulah protokol Zionis berjalan untuk menguasai dunia. Ini ketika ini dijelaskan, ini
seperti teman-teman akan memahami kenapa akhirnya bangsa Arab itu sampai sekarang lebih nurut kepada Zionis dibanding kepada sesama Muslim. Itu gimana ceritanya Ustaz? Si Lawrence ini? Nah, maka dia mencoba untuk mendekati orang-orang Arab yang bisa diambil kerjasama dengan dia. Ya, maka dipilihlah tokoh-tokoh Arab bangsa ini yang kemudian mereka itu tadi, kalian mau berkuasa, mau, baik kalau gitu bantu kami. Bantu kami gimana? Hancurkan Turki, kita perangi Turki sampai akal-akalnya. Dan ada raja Arab kemudian, orang yang kemudian diangkat menjadi penguasa Arab, dan dia mengirimkan utusan untuk memerangi Turki Utsmani. Riana, traitor. Dia bukannya membantu membela kekhilafan Islam, dia malah ikut memerangi kekhilafan karena Islam. kepengen jadi raja. Ingin menjadi raja. Ya. Setelah selesai itu dan Turki hancur, si Yahudi ini melalui Christopher Allenby, sekutu Batak. Kalian sudah membantu kami dan akan kami berikan kalian referendum. Mau dalam bentuk apa? Kalau kami sudah menyiapkan demokrasi untuk wilayah Turki. Ya, Joseph Clark yang sudah menjadi bidannya. Lalu kalian ini apa? Kami ingin kerajaan. Kami ingin kerajaan. Sebagaimana leluhur kami dalam bentuk kerajaan. Maka berilah kerajaan Arab. Berdiri negara inilah, negara inilah, negara ini. Artinya semuanya ada dalam kendali mereka. Allahu Akbar. Inilah kenapa ada bungkam terhadap Gaza. Bayangkan Palestina itu ada dikelilingi oleh 364 juta Muslim Arab. Di Palestina ada 4,29 juta Muslim. Dan hanya 9 juta Yahudi yang ada di Palestina. Kok bisa 9 juta Yahudi itu memerangi Gaza dengan sangat santainya sejak 1948? Ini ngapain 364 juta Muslim Arab? Berarti bahwa raja-raja sekitaran dari Palestina ini adalah orang-orangnya mereka. Itu dia, makanya kebangkitan Islam di akhir zamannya akan memerdekakan Palestina, bukan bangsa Arab. Bahkan mereka justru diperangi. Itulah kenapa Imam Mahdi memerangi Jazirah Arab. Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi kemunafikan Jazirah Arab. Wa yaftahuha Allah, dan Allah akan memenangkannya. Ini dari sisi politik. Dari sisi ideologis agama, Rasul menyatakan, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta ya'budu ammati fi hadhil jazirah ma ya'budu apahum. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umatku di akhir zaman di tanah ini akan menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Paganisme modern di tanah. Paganisme. Jadi guys, kalau kita lihat ya, mulai terbuka kenapa bangsa Arab itu ternyata di bawah ketiak mereka. Jadi Ustadz bilang tadi bahwa si Lawrence ini adalah yang kemudian mengompori orang-orang petinggi-petingginya, ditawarin untuk jadi raja dengan cara memberontak terhadap Turki. Itu kan. Dan itu terjadi, dan itu dilakukan. Soalnya saya lihat itu waktu saya ke Wadi Rum. Iya, ada prasastinya. Ada prasastinya di situ. Dan ditambah lagi teman-teman. Insyaallah. Di Turki ini punya kereta dari Turki sampai Madinah untuk naik haji. Turki sampai segitunya dalam menjaga tanah rumah Allah nih. Mereka bikinin kereta. Kok itu dianggap sebuah ini ya, bukan pelayanan gitu bagi masyarakat Arab gitu. Itulah yang membuat kita miris ya sesama. Jadi kejatuhan Kesultanan Muslim itu ada peran orang Islam juga ternyata. Betul. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan, nas hadis ya, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini terhijab oleh perilaku orang Islam sendiri. Ini ada menarik nih, ada pertanyaan kepada saya dulu ketika saya membahas tentang 2 tahun pembantaian Gaza kemarin. Kenapa? Kemana bangsa Arab? Mereka mayoritas, mereka dekat. Saya bacakan ayat ini pada mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menarik ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Walau aradu, sekiranya mereka menginginkan al-khuruja untuk keluar berperang membela Islam, la'addu lahu 'uddah, pasti mereka akan mempersiapkan diri melakukan perang membela Islam melawan musuh-musuh Islam. Jarak mereka dekat ke Palestina, jumlah mereka mayoritas. Mudah. Sampai Imam Hasan Al-Banna Allah yarham syahid, mereka mengatakan tidak perlu bertahun-tahun untuk menyelesaikan masalah Palestina. Andai semua negara Arab berkumpul berjamaah dalam satu komando, 3 hari selesai Palestina. Nah kemudian di sini Allah katakan
Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah tidak suka dengan jihad mereka. Kenapa? Allah tidak mau mereka yang berperang yang membela agama Islam. Itu tadi karena kemunafikan itu. Fathabbatahum, maka Allah kuatkan hati mereka untuk tidak berperang. Wakilak udu ma'al qaidin, udah duduk saja kamu bersama orang-orang yang duduk. Dan sekarang itu mereka inginkan. Mereka duduk ketika Gaza dibantai kan. Berarti ada bangsa lain yang akan aku berikan penghargaan besar untuk membela Palestina. Nah, ini menarik juga guys. Kayaknya kita akan bahas karena bangsa Arab udah, Afrika sudah, Eropa sudah zaman Muhammad Al-Fatih. Yang belum tinggal Asia Tenggara. Nah, 2012 kami seminar. Judul kami adalah The Freedom of Palestine and Return Al-Aqsa to Muslim Nation. To Muslim Nation. Kita undang beberapa 12 negara Asia Tenggara. Brunei hadir saja. Saya hadir karena di Bandung kan. Kami termasuk jajaran panitia. Keynote speakernya adalah Syekh Ali Al-Abbasi. Ali Al-Abbasi ini ketua Rabitatul Ulama Palestina. Mungkin pernah bertemu sama Mas Ali ketika di Al-Aqsa. Nah, menarik di situ. Sepakat negara Asia Tenggara untuk menyerahkan kepemimpinan nanti kepada Indonesia. Beliau bilang gitu. Salah satu klausul yang saya dapatkan karena saya hadir di sana di gedung Conference Hall di Hotel Savoy Homan. Nah, ketika itu diundang makan dinner oleh Pada Darusada. Saya yang bertugas mendampingi Syekh Ali Al-Abbasi, ketua Rabitatul Ulama Palestina. Di sela-sela makan dinner itu kan saya duduk samping beliau. Amanah dari panitia, Ustadz jangan kemana-mana, dampingi beliau dari awal sampai selesai. Saya iseng nanya sama beliau, saya membaca sebuah hadis. Qara'tu hadisan fi hadis sahih Muslim syarah Syekh Nawawi bi matniha kamisni hada. Inna rabbi zawalil ardh. Ini hadis dari Sauban. Rasulullah bersabda, Inna rabbi zawalil ardh. Sesungguhnya Allah membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar untuk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku berikan bumi ini untukmu. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghariba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzain, dan Allah berikan aku 2 pusaka. Rasul menyebutkan Allah berikan aku 2 pusaka. Al-ahmar wal-abyad, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawal ibn, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai pusaka merah menguasai bumi dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih itu. Pusaka merah putih disebut Al-Kanzain. Kanzain itu kan pusaka. Al-Kanzain musanna. Al-ahmar wal abyad. Saya tanya langsung sama Syekh Al-Abbasi. Ahuna kamu ala qabina halal hadis bi biladina. Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan negara kami? Bendera kami merah putih sih. Apa kata beliau? Kamu ada aja. Di Savoy Homan bicara, la na'takid himmatana li tahlil al-Quds wa Palestin ala al-Arabiyyin wala gurbin bi ittihadihim. ولكننا أعتقد أن هذه النصرة من الله عز وجل سينزله على جهادكم يا Indonesia. Aku tidak yakin kemerdekaan Palestina dan kembalikannya Al-Aqsa kepada pangkuan umat Islam dunia akan datang dari bangsa Arab. Tidak pula dari PBB, tidak pula dari Barat dengan PBB-nya. Tapi aku yakin pertolongan itu akan datang dari kalian Indonesia. Masya Allah. Nangis saya tuh, semua takbir di Convention Hall gedung Savoy Homan itu. 2012 ya. Pak Dr. Jose Rizal masih ada. Saat itulah saya mulai mulazamah bersama mereka kembali, ya, untuk mulai saat itulah saya fokus ke Palestina sampai hari ini. Masya Allah. Saya tinggalkan pekerjaan saya.